Overview proses bisnis ya. Bisa dilihat ya ininya, slide-nya ya. Jadi kita membahas kalau Bisa, Pak. kemarin di pertemuan Bisa, pertama Pak. hanya membahas konsep secara keseluruhan, sekarang kita masuk, karena kita harus belajar dulu ya, sistem itu dibuat, itu kan mengacu pada apa yang sebenarnya dilakukan organisasi itu, ya. Sistemnya akan disesuaikan, dia mengerjakan apa, menghasilkan apa, sistemnya akan mengikuti itu. Nah, untuk proses bisnis itu maksudnya seperti itu. Proses bisnis itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Nah, supaya sistem itu sesuai, kita harus pelajari dulu bagaimana proses bisnisnya. Terutama kita pelajari apa umumnya aktivitas usaha, ya, business activities yang umumnya perusahaan lakukan, ya. Prosesnya seperti apa, ya tahap-tahapannya, kemudian apa keputusan yang harus dibuat di masing-masing kegiatan itu, kemudian informasi apa yang diperlukan, itu harus kita sesuaikan ya. Jadi kegiatannya apa kita pahami, keputusannya apa, baru informasi kita sediakan. Nah, informasi kita ingat itu adalah hasil akhir ya, bukan bahan mentah. Nah, bahan mentahnya kita cari, kumpulkan agar informasi itu tersedia melalui sistem informasi. Ya, baik informasi akuntansi maupun informasi manajemen. Kemudian bagaimana tahapannya untuk masing-masing masing-masing business activities ini, apa siklus pemrosesan datanya. Ya, tadi kan data kita harus cari untuk menyediakan informasi tadi kan. Nah, siklusnya apa? Tahapannya seperti apa? Itu harus kita pahami. Kemudian karena kecenderungannya bisnis activities ini terpisah-pisah dan itu harus informasinya pun tidak boleh terpisah-pisah. Jadi umumnya banyak perusahaan sekarang menggunakan sistem yang terintegrasi yang mencakup semua aktivitas bisnisnya ya. Seringkali aktivitas bisnis itu hanya sepotong-sepotong atau sebagian-sebagian saja yang disediakan sistem informasinya. Nah, perusahaan sekarang kecenderungannya sesuai dengan perkembangan teknologi itu lebih berusaha menyatukan semua jenis sistem informasi menjadi satu kesatuan. Maka sistem informasi akuntansi yang berkaitan dengan keuangan itu harus menyatu juga dengan produksi, menyatu juga dengan bagian pemasaran, menyatu juga dengan bagian SDM, sumber daya manusia, bagian procurement, supporting ya. Jadi yang kemarin kita pelajari di value chain ya, rantai nilai itu semua harus berhubungan ya. Umumnya kalau perusahaan masih tradisional itu belum banyak berhubungan. Jadi yang paling krusial, yang paling penting adalah biasanya berhubungan dengan informasi akuntansi saja ya, tidak menyatu dengan yang lain. Nah, kita review sebentar ya. Usaha ya, bisnis umumnya ada kegiatannya kan ya. Ini berbagai jenis kegiatan ya yang dalam dunia bisnis ya kan. Orang jualan ya jelas dia jualan, ya jualan. Dari mana barangnya? Barangnya dia dapat dulu dari mana gitu kan, dia misalnya ya kalian jadi pedagang saja, pedagang itu kan beli barang, barang itu dijual lagi ya kan. Nah, berarti aktivitas utamanya apa? Dia beli barang dulu ya sebagai barang dagangannya, kemudian dia jual. Nah, berarti ada aktivitas membeli dan aktivitas menjual ya. Mungkin ada di situ dia punya pegawai. Berarti ada berkaitan dengan pegawai yang dia harus gaji ya. Nah, itu nambah lagi. Ya, begitu dia ternyata dia berkembang lebih pesat lagi, ada bikin iklan misalnya, bikin itu tambah lagi ya, terus beli. Kalau dulunya masih sewa, sekarang dia bangun sendiri misalnya ya, bangun sendiri gedungnya, bangunan toko tadi misalnya ya. Tambah lagi berkaitan dengan manajemen aset ya, bagaimana membeli aset, menjual mengelolanya, memeliharanya ya. Itu berkaitan dengan aset. Kemudian pemerintah kenakan pajak, nah ada berkaitan lagi dengan pajak. Nah, semua itu adalah kegiatan-kegiatan usaha dalam satu organisasi bisnis umumnya ya. Organisasi non bisnis juga sama, ada aktivitasnya, aktivitas pemerintahan itu juga ada ya. Pemerintahan pada umumnya melayani kepentingan masyarakat. Ya. Itu juga ada aktivitasnya ya. Dan tiap aktivitas, each activity requires different type of decision. Maksudnya apa? Tiap aktivitas ini
perlu keputusan yang berbeda-beda. Kalau kita mau beli barang, keputusannya beda kan. Kita beli beli barang berarti kita beli kemana, dengan harga berapa, syarat-syaratnya apa. Nah, misalnya seperti itu ya. Berarti keputusannya itu, bagaimana kita, memutuskan membeli, berarti dia perlu informasi yang tadi, ya kan? Informasi akan semakin bagus kalau keputusan akan semakin bagus kalau informasinya semakin bermutu, ya kan? Bermutu dalam hal ini macam-macam, sudah kita pelajari minggu lalu, bermutu itu relevan, tepat waktu, eee, apa namanya, eee, lengkap ya, dan sebagainya, itu karakteristik informasi, ya. Itu harus dipenuhi agar masing-masing kegiatan ini dapat berjalan dengan adanya pengambilan keputusan. Demikian juga pada saat kita menjual, misalnya menjual, keputusan kita dengan harga berapa, menjual kemana, ya, memakai media apa, ya. Nah, itu kan keputusan-keputusannya masing-masing ada di penjualan, ya. Demikian juga dengan merekrut, menggaji pegawai misalnya SDM ya, berarti kita harus rekrut pegawainya dulu. Nah, pegawainya gimana kita mencarinya, bagaimana kita merekrutnya, mewawancarai dan mengangkatnya, itu kan ada keputusan di situ ya. Dan, informasi yang ada harus menyediakan itu, ya. Seperti saya katakan di depan tadi, perbedaan antara sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen itu lama-lama akan blur ya, karena akan adanya integrasi tadi ya. Tapi kita belajar di mata kuliah SIA ini fokusnya adalah terutama yang pokok utama, yaitu berhubungan dengan informasi keuangan. Ya, informasi keuangan itu adalah nadinya. Perusahaan bisnis umumnya kan darahnya itu adalah duit ya kan. Nah, uang itu yang akan jadi fokus utama kita. Sisi-sisi lainnya akan dipenuhi, dilengkapi dengan sistem informasi manajemen nantinya. Oke, nah berarti SIA itu ya mengolah data data informasi yang sifatnya keuangan dan non keuangan ya menjadi informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan. Ya. Ya, SIA yang baik, yang efektif itu perlu mengintegrasikan informasi dari berbagai macam jenis dan juga dari berbagai macam sumber. Nah, itu jadi satu di sini agar dia bisa memenuhi keperluan si penggunanya, usernya, baik itu internal maupun internal perusahaan maupun di eksternal di luar perusahaan yang juga perlu output informasi itu. Nah, hubungan dengan eksternal dan internal itu difasilitasi melalui SIA ya. Ya, dengan eksternal ya interaksi umumnya dua arah ya, dua arah two way, di mana SIA yang dipunyai perusahaan akan mengirimkan informasi kepada pihak luar, kita juga mendapatkan informasi dari pihak luar. Pihak luar ini siapa? Ya, pihak luar ini baik itu pemegang saham, baik itu vendor itu pemasok, baik itu pelanggan, ya kan. Nah, pada saat kita membeli barang, jelas kita berhubungan dengan siapa? Dengan vendor, dengan pemasok, ya, karena dia yang akan menjual barang ke perusahaan kita. Terus hubungan kita dengan pelanggan itu dalam rangka kita menjual barang kita ke mereka, ya kan? Customer. Ya. Itu ada pertukaran informasi di situ, ya kan? Ada pertukaran informasi di situ yang akan menjadi dasar transaksi pertukaran ekonomi di situ. Ada juga yang sifatnya bukan berkaitan dengan yang minggu lalu kita terangkan kan ada yang sifatnya mandatory, wajib, ada yang sifatnya esensial. Esensial itu yang penting bagi berjalannya bisnis. Kalau mandatory itu diwajibkan oleh regulator, dalam hal ini pemerintah, misalnya kita menyampaikan laporan keuangan ke masyarakat. Kalau perusahaan pabrik kan harus menyampaikan laporan keuangan ke masyarakat. Nah, itu ada menyampaikan itu ke mereka. Kita juga menerima informasi dari mereka juga. Ya. Umumnya yang two ways ini berkaitan dengan pihak yang berhubungan secara esensial tadi. Nah, dengan internal itu terutama berhubungan dengan karyawan dan pihak manajemen sendiri. Ya. Yang dalam perusahaan. Nah, tadi transaksi ya, fokus utama kita transaksi. Transaksi itu apa sih? Ya. Ada yang bisa kasih jawab transaksi itu apa? Apa itu transaksi?
Apa transaksi? Kegiatan jual beli, Pak. Ini jawabannya ada di sini. Meli, coba bantu jawab. Meli Agustina, transaksi itu apa, Mel? Apa ini ada jawabannya di sini? Walaupun bukan bahasa kita. Meli, bisa dengar? Apa transaksi? Suatu kegiatan perusahaan itu pertukaran antara penerima dan Pertukaran ya maksudnya ya. Kegiatan jual beli jual beli pertukaran Bapak. saja. Andreas Ferdi, apakah transaksi hanya melibatkan pertukaran saja? Kita misalnya jual atau beli, oke lah itu transaksi karena terjadi pertukaran kata Mila. Tapi apakah cukup transaksi itu saja? Apakah hal lain bisa dimasukkan transaksi? Untuk mengukur perekonomian di organisasi. Itu maksudnya apa? Oke, transaksi itu luas artinya ya. Tidak cukup hanya mencakup adanya terjadinya pertukaran barang atau jasa. Ya. Pertukaran barang dan jasa itu terjadi terlebih dahulu harus ada agreement ya. Agreement between two entities to exchange goods and services. Ya maksudnya apa? Kesepakatan atau persetujuan dua pihak untuk bertukar barang atau jasa. Ya misalnya ada menjual barang, itu kan transaksi ya, karena dua pihak setuju. Ya, dua pihak setuju terjadinya pertukaran dengan angka berapa, gitu kan? Kalau jual barang 100.000 misalnya, ya berarti pihak pembeli setuju akan membayar kita 100.000 dan kita menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan. Misalnya berapa yang 100.000 tadi. Itu transaksi yang melibatkan pihak luar secara eksplisit dalam bentuk pertukaran ekonomi, ya kan? Tapi ada juga transaksi yang tidak melibatkan pihak luar, tapi harus juga diukur. Ya. Jadi kejadian-kejadian lain yang bisa diukur menurut ukuran ekonomi oleh organisasi yang tidak melibatkan pihak luar. Misalnya apa ya? Depresiasi. Ya kan depresiasi itu sama sekali nggak berhubungan dengan pihak luar. Cuman kita mengurangkan nilai aset karena kita menganggap aset itu sudah berkurang nilainya karena kita pakai. Nah itu ya. Jadi transaksi tidak hanya melibatkan pihak luar, tapi kegiatan ekonomi yang kita anggap mencerminkan terjadinya terjadinya sesuatu ya kan. Kita beli barang misalnya kalau kalian belajar akuntansi ya kan, beli aset ya, aset yang sifatnya long term atau jangka panjang ya, aset tetap dalam bahasa Indonesia ya. Itu kan tidak mungkin kita harus bebankan satu periode sekarang ya. Misalnya satu mesin harganya 100 juta. 100 juta nggak mungkin kita bebankan ke periode sekarang karena kita anggap 100 juta itu tidak habis di periode sekarang. Bisa kita pakai sekitar 5 tahun ke depan misalnya. Berarti kita susutkan menjadi 5 kali, 5 tahap ya. Kalau pakai garis lurus kan 5 tahap ya. 5 tahun berarti 5 kali kita susutkan. Angkanya 100 juta tadi kita bagi 5, 20. 20 kita anggap beban tahun ini, 20 tahun kedua, 20 tahun ketiga, 4, 5, dan seterusnya ya. Itu dianggap transaksi juga ya. Jadi jangan keliru ya. Jadi transaksi bukan hanya melibatkan pertukaran dengan pihak luar, tapi juga kejadian yang diukur secara ekonomi yang juga berdampak. Ya. Nah itu akuntan yang biasanya berperan, ya kan? Bagaimana cara mengukurnya itu, ya? Sesuatu yang transaksi kita tidak libatkan dengan pihak luar, tapi kita anggap itu merupakan suatu kejadian ekonomi yang harus kita perhitungkan. Nah, itulah muncul berbagai macam konsep akrual dalam akuntansi yang mengakui sesuatu tidak secara cash atau tidak secara transaksi
yang eksplisit dengan pihak lain. Nah itu jadi ya, selanjutnya kalian belajar banyak nanti di akuntansi, ada berbagai macam transaksi yang non cash istilahnya, non cash atau tidak berkaitan, non eksternal, itu yang kita anggap sebagai transaksi juga. Tapi umumnya siklus transaksi itu adalah proses yang dimulai dari menangkap datanya, yang capturing data transaksi itu. Kita tahu dulu tiap transaksi sekarang menjadi satu poin yang harus kita kumpulkan datanya. Berarti harus kita capture, kita ambil datanya. Ya. Terakhir, nanti data itu akan kita proses lebih lanjut menjadi output tertentu, output informasi seperti misalnya laporan keuangan. Laporan keuangan itu sudah merupakan kumpulan dari berbagai macam transaksi. Ya, bahkan ribuan, ratusan, atau miliaran transaksi yang terjadi, kita kumpulkan jadi satu menjadi laporan keuangan. Itu akhirnya, ujungnya, ini kepalanya pada saat terjadinya transaksi, maupun terakhirnya pada laporan keuangan. Ya, transaksi ini saya katakan tadi bukan hanya melibatkan dengan pihak luar, tapi juga ada transaksi yang kita anggap terjadi sebagai kejadian ekonomi yang harus diperhitungkan dalam dalam data yang harus juga dikumpulkan. Ya. Misalnya tadi ya, data penyusutan tadi kan berarti barang 100 juta tadi harus ada datanya, kemudian berapa menyusutkannya itu akan menjadi poin capture yang harus disusutkan. Biasanya ini automatically aja ya. Biasanya kalau di bagian akuntansi biasanya otomatis aja. Ini 100 juta ini sudah dimasukkan. 100 juta mau dimasukkan penyusutan berapa ya. Dihitung berapa, sudah dimasukkan saat itu. Sudah otomatis saja kalau dia pakai sistem automatically, kalau sudah berakhir dia munculkan lagi itunya. Dikasih warning kalau sudah habis masa ekonomi atau umur ekonominya. Oke, lanjut lagi. Nah, siklus tadi ya, siklus bisnis tadi ada bermacam-macam ya. Ini umumnya banyak perusahaan adalah seperti ini ya. Ada yang sifatnya memperoleh pendapatan, jadinya revenue dalam bahasa Inggris ya, revenue cycle, memperoleh pendapatan. Ya, tadi menjual. Kemudian ada mengeluarkan uang. Kalau tadi mendapatkan uang, kita mengeluarkan uang dalam rangka memperoleh barang, expenditure. Ya. Terus kalau barang yang kita peroleh itu mau kita proses lagi, ada proses produksi ya kan? Produksi ada siklus khusus untuk produksi. Dan kalau kita melibatkan manusia untuk mengerjakannya, ada sumber daya manusia di situ, human resources cycle. Dan juga kalau kita perlu uang, harus ada financing cycle. Kita perlu uang yang mungkin tak cukup ya. Entah itu kita minta dari pemegang saham atau kita minta dari kreditor, itu bagian dari siklus financing atau pendanaan dalam bahasa Indonesia. Ini basic major transaction cycle. Ya, ini siklusnya yang ada. 5 utama ya. 5 yang utama. Ada yang sub sebagian, misalnya berkaitan dengan investasi itu biasanya hampir mirip-mirip saja dengan expenditure cycle. Ini 5 nih yang basic. Nah, bentuknya saya gambarkan seperti roda, seperti ini ya, roda berputar. Kenapa disebut roda? Karena roda bisnis akan berputar kalau semua siklus ini muter juga. Ya, ini sebenarnya ada lingkaran kecil di dalamnya yang muter-muter juga. Kalau bisnis salah satunya nggak muter, ya di antara siklus ini ada yang nggak muter atau beberapa nggak muter, ini roda bisnis keseluruhan akan nggak jalan. Inilah lama-lama bisa kolaps jatuh maksudnya ya. Misalnya kita nggak dapat pendapatan, ya seret pendapatan. Nah, pendapatan seret bagaimana kita membayar barang, membayar karyawan, ya, membayar pinjaman misalnya, ya. Jadi berdampak semua ya. Makanya ini yang dalam krisis karena masa pandemi ini bahkan bukan hanya dari pendapatan sumbernya, tapi dari expenditure juga. Beberapa bisnis itu tidak bisa memperoleh barang bakunya karena adanya seretnya juga dari pihak penjualnya. Jadi dari sisi penawaran dan permintaan juga berdampak ya. Akhirnya apa? Berdampak karyawan dipecah, di PHK, ya, kemudian produksi terganggu, ya, nggak bisa bayar juga ke bank. Nah ini semua ini akan bermuara pada bisnis yang akhirnya kolaps. Ya. Bisnis yang baik itu kalau semua ininya berputar terus, ya.
betul-betul terus tanpa terganggu. Jadi ibarat roda dia jalan terus ya. Kalau kalian naik sepeda, kalau rodanya stop ya kan jatuh jadinya. Nah itu harus berputar terus ya sehingga akan jalan. Ini dinamakan prinsip siklus bisnis yang ada dalam proses bisnis. Kita bahas satu-satu. Yang revenue cycle itu lebih pada interaksi dengan customer, pelanggan. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita memperoleh cash. Give goods, ya menyerahkan barang atau jasa dalam rangka memperoleh cash. Get cash. Ya. Jadi ada pertukaran tadi yang disebut Meli tadi. Pertukaran ya ini sebenarnya pertukaran. Ya. Pertukaran penjualan. Ya. Sebaliknya yang expenditure itu berkaitan dengan tadi berhubungan dengan vendor atau pemasok supplier ya itu kita memperoleh barang, kita memberikan apa? Cash ya, give cash, get goods ya. Ini yang kalau kalian di jurnal biasanya eksplisit saja. Misalnya kalau kita beli cash, apa jurnalnya? Anggi, apa jurnalnya kalau beli barang dalam bentuk cash? Jurnal beli barang. Pembelian pada kas, Pak. Pembelian pada kas, ya kan. Pembelian di debat yang sebelah sini, ya kan, kasnya berkurang, ya. Kalau pembelian, ya ini yang ini. Nah. Kalau penjualan, Dian, Anggra ini, apa penjualan kalau kita jurnalkan? Kas pada penjualan, Pak. Kas pada penjualannya terbalik ya, karena kasnya kita masuk, ya, penjualannya kita kreditkan itu artinya apa? Terjadi penjualan ya. Karena sisi kasnya harus bertambah ya kan. Debit kredit itu berarti berpokoknya kalau kasnya itu nambah berarti taruh di debit, kalau kasnya berkurang taruh di kredit. Sisa lainnya menyesuaikan. Kadang kalau kalian belajar akuntansi bingung kenapa ada pendapatan di kredit ya. Karena memang sisi kredit harus dilawankan dari kas gitu. Oke, betul tadi ya jurnalnya. Jadi jurnal itu bukan sekedar bukan sekedar masalah pembukuan, pencatatan saja, itu ada ilmunya, maksudnya ada dasarnya secara logik gitu. Karena itu mencerminkan terjadinya siklus-siklus bisnis yang berjalan. Ya. Jadi penemuan debit kredit itu sebenarnya bukan perkara sederhana, yaitu sudah dipikirkan sehingga bisa menjadi alat yang mencerminkan proses bisnis yang berjalan ya. Kalau pakai sistem cash basis itu sama sekali nggak mencerminkan ya. Cash itu hanya penerimaan pengeluaran ya. Penerimaan pengeluaran, uang masuk uang keluar, lawannya nggak pernah dicari ya. Lawannya kalau di sistem double entry accounting itu lawannya dicari. Lawannya kemana? Kalau debit ditambah kas, lawannya apa? Berarti kita melakukan sesuatu yang membuat kas kita nambah, itulah pendapatan ya. Tapi kalau kas kita berkurang, berarti kita mengeluarkan uang untuk mendapatkan apa? Nah, lawannya harus dicari. Nah, itu sistem akuntansi modern harus seperti itu karena lawannya itu akan menjadi pertanggungjawaban kita, ya. Kalau cuma dihitung kasnya saja, penerimaan masuk pengeluaran, nah itu banyak hal yang akan tidak bisa kita sediakan dalam rangka kita memberikan informasi bagi manajemen, ya. Coba kalian mengerjakan perusahaan pembukuannya hanya cash basis ya. Bingung kan? Persediaan pian berapa bulan? Persediaan apa? Itu stok barang pian. Kadang aku catat itu barang masuk apa? Berapa aku jual, berapa aku beli saja. Nah, bagaimana? Nah, jadi nggak punya informasi, loss, ada missing di situnya ya. Kan ada kalau kita jual barang kan ada persediaan ya kan? Ada yang missing, informasinya nggak kita dapatkan. Nah, misalnya tadi ya pembelian aset tetap tadi ya. Kalau sistem cash basis hanya beli 100 juta dicatat sudah 100 juta pembelian barang. Nah, 100 juta ini kemana? Nah, berarti harus ada pencatatan khusus untuk buku aset ya kan, asetnya tetap 100 juta ini misalnya mesin ya kan apa gitu kan. Itu kan harus dikelola mesinnya, harus ada pencatatan juga. Nah, sistem double entry sudah mengarahkan manajemen supaya dia nggak fokus hanya ke kas saja. Ada banyak hal kegiatan lain yang merupakan proses bisnis yang harus juga dirangkum dalam sistem informasi akuntansi. Nah, itu. Demikian juga dengan siklus produksi. Nah, kalau produksi lebih ribet lagi. Produksi kita tidak melibatkan cash secara langsung dengan pihak luar, ya.
tapi yang terjadi di dalam saja karena sifatnya adalah menambah input menjadi satu barang yang jadi finish good ya. Nah, di sini transaksinya dalam siklus produksi kita kasih semua inputnya apa? Bahan baku, ya, tenaga kerjanya apa, ditambah overhead lain-lain, jadilah cost-nya berapa, cost produksinya berapa. Nah, ini kalau sistem cash basis nggak bisa ini, ya nggak ada ilmunya mereka sampai ke sini. Nah, ini harus diantisipasi betul kalau sistem modern. Jadi kalau kalian atau mungkin beberapa dari kalian punya usaha yang masih tradisional ya pakai sistem cash basis itu terus terang tuh nggak cukup ya. Kalau sekedar usahanya kecil saja nggak apa-apa pakai itu. Cuman kalau semakin berkembang perusahaannya semakin nggak cukup, semakin nggak memadai ya. Karena dia harus punya sistem akuntansi modern yang memakai double entry yang kalian pelajari di kuliah ini ya. Nah itu kita sekarang perlu mendidik orang ya. Orang nggak ngerti ya. Kenapa harus disusutkan sih barang saya ini? Ini dari mana dapat laba segini? Saya ini kan dapat untung segini, cash saya ada segini katanya. Kenapa laba kita cuma segini? Mungkin dia nggak menghitung, ada penyusutan yang harus dikurangkan. Nah itu. Ya. Saya pernah berhubungan dengan satu pemilik perusahaan, dulunya bingung dia membaca laporan keuangan itu. Ini apa? Jadi begini labanya. Ini disusutkan Pak Haji, nah disusutkan. Ini pian kan nungkar ini, mesin-mesin mobil nih. Karena mungkin semua harus dikurangkan sekarang Pak Haji aja menjelaskan ke beliau kan itu harus saya sebutkan berapa tahun. Oke itu akhir. Udah bisa kan dihitung berapa cash saya terima, berapa cash keluar. Kalau cash terima kadang-kadang pian terima banyak, nih ada yang kurang. Misalnya kebetulan beliau tidak cash langsung ya. Beberapa ada yang beli secara kredit ya. Mungkin nggak kelihatan sama beliau itu. Ya. Kalau kredit minjam di bank atau di leasing itu kan beda pembukanya oleh akuntansi kan, beda maksudnya diperlakukan sebagai transaksi utang ya. Transaksi utang. Itu beda ya, itu transaksi berkaitan dengan financing ini ya. Give cash, get cash ya kan. Kita memperoleh uang, kita pinjam, kemudian uang itu nanti kita balikin ya dengan ada semacam balas jasa tambahannya berupa bunga ya. Atau dividen kalau dengan pemilik saham. Ya kan? Nah, itu beda. Ini nggak boleh dicampur aduk dengan tadi kita terima kas dari customer, ya kan? Terima kas dari pelanggan. Ini beda itu karena siklusnya berbeda. Nah, beliau nggak punya pemikiran bahwa bisnis itu bisa dibagi-bagi menjadi seperti ini. Nah, termasuk juga membayar gaji karyawan itu kan. Bayar gaji karyawan itu ada yang bulanan, ada yang tapi kadang-kadang nggak sama waktu pengakuannya ya. Maksudnya nggak sama itu apa? Misalnya gajian itu tanggal anggaplah ya ada perusahaan gajian itu tanggal 1, misalnya kayak pegawai negeri itu tanggal 1. Tapi itu kejadiannya untuk transaksi yang sudah lewat ya. Kalau pegawai negeri beda ya, kalau pegawai negeri itu dibayar duluan baru dia. Ini kalau di swasta umumnya sudah kerja dulu 1 bulan baru dia bayar ya kan. Kadang-kadang dibayar tidak tanggal 31 misalnya, tanggal 30, tapi tanggal 1 ya. Nah, kalau tanggal ke-1 harus kita akui itu sudah terjadi walaupun kita belum membayar. Nah, itu ada bedanya karena prinsip akrual tadi ya. Jadi kalau kita pakai prinsip cash basis akan luput juga kalau itu tidak diperhitungkan karena transaksinya belum kita bayarkan tapi harus kita akui di periode ini ya. Nah, prinsip akuntansi harus mengakui periodisasi karena supaya mudah dipotong-potong transaksinya itu untuk periode tertentu. Nah, untuk pemotongan ini kita harus tahu prinsip akrual tadi, terjadi sesuatu sudah kita anggap terjadi walaupun kasnya belum kita bayarkan. Nah itu ya. Nah siklus bisnis itu ada bermacam-macam ya kan. Siklus itu ya kan ada tahapannya ya. Di masing-masing siklus itu ada berbagai tahapannya ya. Nanti kita khusus pelajari di minggu setelah kita mites. Di masing-masing siklus kita pelajari secara lebih mendalam apa saja yang harus dilakukan bisnis proses yang dilakukan di masing-masing siklus itu dan apa saja informasi yang perlu diberikan, apa saja yang data yang harus dikumpulkan, kemudian apa bentuknya dan sebagainya ya. Kemudian apa pengendalian yang harus dilakukan untuk masing-masing jenis itu ya. Misalnya ya ini bagian penjualan ya. Penjualan itu pertama kalau kita menjual berarti kita harus terima ordernya dulu ya. Ada orang pesan nih,
pesan, berarti harus diterima dulu pesanannya. Kadang-kadang dia minta kredit, ya bisa nggak kita minta kredit, bayarnya berapa hari gitu. Nah, itu harus kita lihat dulu apakah orang itu bisa nggak kita kasih kredit. Ya. Kemudian kita cek barangnya itu ada nggak yang dipesan. Nah itu harus ada prosesnya kan. Nah itu handling order ya. Kemudian kalau sudah beres berarti harus dikirim barangnya itu ya. Dikirim berarti kita bikin semacam bukti terjadinya pengiriman, kita titipkan ke siapa sebagai kurirnya, kita serahkan ke dia. Nah begitu barang itu sudah sampai di Kasa Market, maka itu sudah terjadi transaksi. Tadi syaratnya pertukaran ya, pertukaran. Uang sudah terima, barang sudah terima, atau manapun yang disepakati sebagai titik awalnya ya. Itu berarti pertukaran sudah terjadi ya. Itu berarti wajib dicatat dalam akuntansi karena sudah terjadi transaksinya. Nah, sudah terjadi berarti pihak sana punya kewajiban untuk membayar dan kita perlu untuk melakukan penerimaan atau mengecek pembayarannya, payment. Ini yang secara penuh kita pelajari di mata kuliah ini, bagaimana proses-prosesnya itu ya. Nah, tiap bisnis itu berhubungan dengan siklus itu berhubungan dengan lainnya ya. Siklus penjualan berhubungan dengan pembelian juga. Ya. Kenapa? Karena barang yang mau dijual harus dibeli juga ya kalau misalnya kita jadi pedagang ya. Jadi berhubungan satu dengan lainnya ya. Misalnya siklus produksi juga berhubungan dengan penjualan karena berapa banyak dia produksi itu akan juga menjadi informasi buat si penjual ya. Oh, kita produksi 1.000 unit bulan sekarang bulan Februari, berarti bagian penjualan harus bisa menjual juga ya barang itu. Jangan sampai banyak tersisa di gudang. Nah, itu harus jadi informasinya harus mengalir ke masing-masing siklus yang mengerjakannya. Dan biasanya masing-masing siklus di banyak organisasi dipisahkan ya karena kita belajar sebaiknya tiap siklus itu terpisah dilakukan oleh orang yang berbeda, unit organisasi yang berbeda-beda, ya, suborganisasi yang berbeda-beda. Itu banyak manfaatnya, terutama ide lebih fokus dan juga di masing-masing bagian harus dipisahkan lagi supaya lebih bisa saling mengendalikan. Ya. Jadi kita belajar di sisi pengendaliannya. Kemudian titik sentralnya dari semua transaksi ini adalah berkaitan dengan sistem buku besar dan pelaporan, general ledger dan reporting. Karena semua informasi yang terjadi di masing-masing siklus akan menjadi input data bagi pemrosesan akuntansi yang dijalankan melalui sistem buku besar, general ledger. Ya, ledger itu buku besar. Ya. Itu dikumpulkan, maka terjadilah transaksi yang diproses di situ. Nah ini ya, ini hubungannya secara lebih spesifik untuk masing-masing transaksi. Transaksi pendapatan revenue cycle berarti memberikan data untuk general ledger di pusatnya, kemudian dana yang dia peroleh diserahkan ke siklus pendanaan karena itu akan jadi pendapatan ya kan. Kemudian di expenditure berarti dia menyerahkan data pembelian tapi dia minta dananya. Kamu mau beli barang nih, mana dananya? Dari financing cycle diserahkan dananya ya. Kemudian barang yang dibeli diserahkan ke bagian produksi karena berbentuk barang mentah, raw materials, ya, bahan baku, ya. Jadi ini berhubungan dengan sini, tadi itu ini berhubungan dengan sini juga, ya. Nah produksi sekarang menyerahkan menyerahkan data juga berapa banyak produksinya, barang jadi yang diserahkan ke revenue cycle untuk dijual, ya. Kemudian dia menerima input dalam bentuk tenaga kerja, ya, menerima input dalam bentuk bahan baku. Kemudian human resources SDM juga menyerahkan datanya, dia menyerahkan terutama untuk bagian produksi. Ya. Kemudian financing itu menerima dana dari revenue cycle, menyerahkan dana ke bagian expenditure, dia juga menyerahkan datanya dan juga membayar gaji karyawan. Di samping itu dia juga bayar ke kreditor maupun investor. Ya. Berkaitan dengan dana yang dikelolanya. Dan ini diproses lebih lanjut oleh general ledger, ya, diproses data yang diperoleh dari masing-masing siklus dikumpulkan oleh general ledger dan reporting, dia nanti akan membuatkan outputnya bagi pihak internal dan eksternal. Ya. Jadi informasi yang berguna bagi eksternal dan internal. Nah, tadi saya sudah jelaskan ini masing-masing ada yang dibuat berdasarkan masing-masing transaksi. Ada untuk bagian pendapatan dibikinkan aplikasinya.
bagian pembelian dibikinkan aplikasinya, bagian general ledger tersendiri di pusat ada sendiri. Ini akibatnya apa? Tidak nyambung satu dengan lainnya karena ada semacam pulau-pulau begitu. Nah ini kecenderungannya perusahaan sekarang menyatukan itu, terintegrasi menjadi satu jenis aplikasi yang nyambung di semua jenis siklus. Terus terang kalau di perusahaan yang masih belum terlalu canggih itu sendiri-sendiri ya. Misalnya sistem akuntansinya general ledger yang di tengah itu sendiri ya. Ini sendiri ya. Ada khusus bagian penjualan dibikin aplikasinya ya. Kadang-kadang menyambungannya ini pakai sistem manual ya. Atau hanya berbentuk data yang sifatnya summary atau batch saja ya. Itu tidak online 100% ya ke masing-masing jenis aplikasi yang ada di masing-masing siklus. Ya, kecenderungannya akan menyatukan semua, akan lebih mudah. Ya, lebih mudah mengelolanya dan juga memproses lebih lanjut agar terkoordinasi. Nah, itu ya, dipahami itu sudah merupakan hal dasar ya. Nah, akuntan Anda semua ya sebagai calon akuntan itu memainkan peran penting dalam pemrosesan data berkaitan dengan tadi itu transaksi. Karena akuntan tadi akan menjawab apa data yang harus dimasukkan dan disimpan, kemudian bagaimana mengakses data, bagaimana menyusun, mengupdate, menyimpan, mengambilnya kembali seperti apa, kemudian ada perubahan-perubahan informasi yang diperlukan bagaimana, ya kan? Nah, dia harus paham ya konsep-konsep pemrosesan data itu, ya. Kemudian kalau sistemnya manual itu umumnya memakai pakai kertas ya. Kalau yang pakai computer base itu sudah diproses secara computerized, jadi dilakukan oleh sistem teknologi informasi. Nah sekarang ya transaksi itu ya siklusnya apa ya? Ini siklus secara basic di luar dari siklus bisnis ya. Ini dalam pemrosesan transaksi. Ya, pemrosesan transaksi apa saja yang harus dilakukan di tahapannya. Ya. Pertama data input, data processing, terus output informasi. Tapi di samping itu ada juga penyimpanan. Ya, begitu dia diproses atau selesai diproses atau sedang diproses dia harus disimpan. Ini yang masing-masing yang harus dijabarkan secara penuh bagaimana melakukan sehingga bisa diterapkan untuk masing-masing bisnis cycle tadi dan baik sendiri-sendiri maupun keseluruhan. Input berkaitan dengan mengambil atau mengumpulkan data. Ya, biasanya input terjadi kalau ada aktivitas bisnis terjadi. Ini memakai ERA, ya, Event Resources Agent. Jadi harus tahu kejadiannya apa sumber daya yang terdampak dari kejadian itu dan siapa yang melakukan, harus ada itu ya. Nah, sistem double entry itu hanya menghitung secara implisit ya. IRA ini misalnya tadi ya penjualan regionalnya adalah kas pada pendapatan. Nah berarti kalau kas pada pendapatan ini dihitung misalnya 100 juta ya atau 50 juta ya. Berarti resources yang terdampak adalah 50 juta. Kejadiannya penjualan barang produk A misalnya. Siapa yang melakukan? Nah itu sayangnya siapa yang melakukan ini tidak tercantum di double entry ya, makanya harus ada informasi tambahan di situ ya. Tapi harus menggambarkan dijual ke siapa ya. Karena jual ke siapa ini akan menentukan jurnal ini mau dimasukin ke akun nomor berapa. Nah, itu berarti secara implisit ERA-nya ada dalam jurnal itu ya. Misalnya penjualan ke PTB misalnya, berarti PTB di dalam buku kita harus dipisahkan tersendiri ya, akunnya ada PTB berapa ya kan. Terjadinya penjualan barang ke situ. Atau kalian misalnya ya menyetor uang di bank, ya berarti menyetor uang di bank, bank mencatat itu sebagai dana pihak ketiga, ya kas pada dana pihak ketiga atau dia ngutang ke Anda ya, kas pada dana pihak ketiga. Ya kalau dia dicatatkan dalam DPK kalau di bank itu dana pihak ketiga. Nah berarti
apa namanya, terjadi eventnya penyetoran atau penerimaan dana pihak ketiga sebanyak berapa juta, misalnya 5 juta Anda setor ke bank, ya berarti kejadiannya 5 juta, itu siapa yang melakukan? Nah itu nama Anda, ya dia masukkan ke pembukuan dia dengan mencantumkan nomor rekening Anda itu, rekening bank Anda itu. Rekening masuk segini, berarti agennya ini. Ya. Jadi sistem akuntansi memfasilitasi event, resources, dan agen ini terjadi pada saat kita melakukan penjurnalan. Ya. Tapi ingat, penjurnalan itu adalah proses lebih lanjut. Inputnya itu ada di dokumen sumber. Ya. Tadi orang menyetor setoran ke bank, ya kan? Ada slipnya kan, ada slip setoran. Nah itu akan jadi input data yang paling awal yang menyebabkan transaksi atau penjualan. Penjualan tadi kan ada ordernya. Order berarti itu adalah transaksi awalnya. Itu yang harus ditangkap melalui sistemnya. Nah, untuk memperbaiki input ini ada sejumlah langkah yang diperbaiki agar mereka lebih efisien maksudnya ya. Itu ada turnaround dokumen ya. Turnaround dokumen ini adalah dokumen yang sudah ada, tinggal kita masukkan datanya gitu loh. Ya. Dokumen yang merupakan output dari komputer atau informasi lainnya yang dikembalikan untuk menjadi input ya. Kita sudah sediakan ya, sehingga itu akan menjadi input ya. Itu turnaround dokumen maksudnya itu. Jadi kita nggak perlu repot-repot input, itu sudah ada diinputkan datanya itu ke situ. Misalnya ya dicontohkan di sini ya. Misal di penghitungan listrik atau air, dan itu kan sudah ada itunya ya. Sudah ada dokumen, tinggal diisi gitu. Ini salah satu cara buat menginput ya, turnaround dokumen. Dan cara yang lebih canggih lagi ya, sumber data tuh diotomatisasi. Ya, ini sudah kita belajar di STI kemarin ya. Kalau pakai sistem manual ya kan, kalian harus input sendiri berapa angkanya. Ya. Sebaiknya sekarang dikurangi. Kenapa? Karena proses menginputnya itu bisa error, bisa salah. Ya. Mending mesin saja yang melakukan secara otomatis dan tidak keliru inputtingnya. Ya. Misalnya apa? Kita pakai scanner. Ya. Scanner kalau kalian beli di minimarket, dia nggak input lagi, Pak. Walaupun beberapa item masih diinput, ya. Mungkin karena tidak ada di scannernya. Jadi barang itu tik, ya. Dengan kata lain dia langsung masukkan input di komputer dia bahwa ini sudah dijual. Ya, itu kalau pakai manual kan harus diinput dulu ya. Ada beberapa toko yang masih manual diinput dulu. Kalau keliru, ini bisa keliru inputtingnya. Kebetulan inputtingnya biasanya di komputer sudah mengecek, dicocokkan yang di output itu apa benar dengan yang di sini enggak. Tapi kalau orang yang nggak teliti bisa saja lewat ya, itu berbahaya seperti itu. Kita mengurangi terjadinya kesalahan. Ya. Pakai mesin yang sudah otomatis menginput data dari sumbernya ya. Scanner di perusahaan, di toko-toko retail atau point of sales ya, yang selain pakai scanner juga ada berbagai macam sumber ya, atau diminta customer aja yang inputin ya. Customer saja yang mungkin saya sudah pernah cerita ya di mata kuliah yang lalu. Kalau kita beli secara online, Anda sendiri akan inputkan datanya ya. Apapun yang terjadi itu salah Anda, bukan salah perusahaannya ya. Jadi perusahaan sekarang menyerahkan risiko kesalahan ke pelanggan ya. Saya pernah cerita yang salah input ya. Saya mau beli tiket dari Banjarmasin ke Jakarta. Salah input, beli dari Jakarta ke Banjarmasin lah, bagaimana? Saya nggak bisa klaim ya. Saya salah menginput. Si dia nggak, yang Bapak kan yang salah. Kenapa Bapak beli dari Jakarta ke Banjarmasin? Sementara Bapak masih di Banjarmasin. Iya juga ya. Ya saya apa boleh buat, ya kesalahan di saya. Jadi walaupun saya bisa minta refund, ya refund, ongkos refundnya ada ya berapa persen gitu ya. Itu ongkos kesalahan kita ya. Bisa seperti itu ya. Kemudian cara lain buat input itu lebih bagus adalah dibikin formnya yang mencantumkan semua data yang diperlukan ya.
Jadi well designed source document and data entry screens. Ya, ada ini misalnya ya, kalau bentuknya masih manual dibikin formulir itu harus diisi ya. Cuman formulir manual itu tidak ada kendali secara otomatis ya. Murni mengandalkan pengecekan atau verifikasi lebih lanjut. Tapi kalau pakai sistem komputer yang harus diinput ya kan, itu kita bisa kendalikan. Nanti kita pelajari ada namanya application control ya. Misalnya nggak sesuai namanya, nggak sesuai nomor, dia nggak mau proses. Atau kalau ada bintang merah, ini harus diisi, dia nggak mau proses kalau itu belum diisi. Nah itu harus ada, jadi itu mengurangi kesalahan input ya. Terus dokumennya harus bagus didesain, dirancang supaya semua informasi yang diperlukan bisa diisi semua di situ. Nah, ini contohnya kalau invoice ya, ada namanya, ada nomornya, ada item barang yang mau dibeli, apa harganya ya. Kadang-kadang beberapa informasi sudah otomatis tersedia, misalnya harga kalau di itu kan sudah ada otomatis disediakan di situ karena harganya ngambil dari yang sudah diotorisasi berapa harga untuk barang ini. Tapi kalau barang itu mesti diinput manual ya, informasi diinput manual harus ada verifikasinya nanti. Jadi dokumen sumber harus disusun dengan baik. Kemudian pada saat input juga kalau dokumennya itu masih manual itu harus ada nomor ya. Buat apa? Supaya nggak ada dipalsukan ya. Beberapa dokumen harus dijaga ya, diberikan nomor ya. Nomor yang sudah dicetak sebelumnya, bukan nomor kosongan ya. Tujuannya apa? Ketahuan nanti nomornya itu ada yang miss, ada yang hilang, ada yang susunannya atau apa, semua nomor yang terloncat itu harus kita ketahui kenapa. Ya, makanya kalau nomor terloncat itu apa buktinya jangan dibuang, itu dicoret batal atau apa gitu. Kenapa dia nggak dipakai? Tujuannya adalah mengendalikan supaya transaksi itu apa namanya memang sudah transaksi yang betul, tidak dipalsukan gitu, tidak dipalsukan pada saat kita menginput. Ya. Jadi pre-numbered dokumen, jadi dokumen yang sudah dicetak nomornya terlebih dahulu. Ya. Pernah lihat kan ada dokumen yang sudah ada cetakan nomornya, ya. Jadi tiap lembar itu nomornya beda-beda. Ya. Itu tujuannya untuk menjaga agar inputnya nggak keliru ya, dan benar-benar dikendalikan ya, baik itu asal muasalnya maupun kelengkapannya ya. Bisa dibaca di sini, membantu semua transaksi tercatat dan dapat diperhitungkan dengan baik, mencegah terjadinya transaksi yang sama dicatat 2 kali. Bisa jadi kan kalau tidak tercetak itu, kalau sudah nomor 202 udah tercatat dan nggak bisa kita input lagi karena sudah, kalau kita nggak catat atau nggak dibikin cetakan terlebih dahulu 202, coret-coret bisa dicoret-coret gitu ya, diganti-ganti, itu akan repot nanti, akan jadi duplikasi 2 kali di input jadinya. Kemudian membantu juga men-tracing atau menelusuri terhadap berbagai macam kejadian ke pemiliknya atau gimana ya. Kemudian bisa menjadi dasar untuk catatan laporan keuangan, catatan keuangan dan juga untuk keperluan pajak ya. Kemudian transaksi input itu harus diverifikasi ya. Kalau sistem otomatis ya itu verifikasi otomatis ya kan. Cuman kalau sistem manual verifikasi ya manual juga ya. Harus dicek sama atasannya, dilihat lagi sama pegawai yang lain ya, apakah benar inputnya atau tidak, baru nanti diproses. Oke, itu ya. Selanjutnya itu penyimpanan. Ya, tadi kan input ya kan. Input sekali diinput itu harus disimpan, jangan hilang. Nah, itu ada langkah selanjutnya, itu langkah penyimpanan data, storage data ya. Storage penyimpanan ya. Ini sebenarnya langkah ini sudah di mata kuliah STI sudah sedikit sekilas saya terangkan, cuman ini lebih detail dalam konteks akuntansi ya. Nah, untuk disimpan kalau cara manual apa? Cara manual kita menggunakan buku besar ya kan, buku besar sebagai cara kita menyimpan di jurnal. Ya, di jurnal itu adalah cara menginput sekaligus menyimpan. Ya, di jurnal, setelah di jurnal dimasukkan ke buku besar ya kan, jurnal di buku jurnal ya. Kemudian di buku besar kan tadi pendapatan pada kas ya. Kas pada pendapatan, kas pada pendapatan berarti harus dicatat di sana ya. Itu yang terjadi harian atau satuan tadi ya, nanti dijumlahkan. Ini pendapatan harian ini dijumlahkan saja berapa, itu di ledger ya kan.
Nah, kalau sistemnya masih manual ya terpaksa harus dihitung manual satu-satu kayak begini. Cuman kalau otomatis sudah otomatis dijumlahkan oleh komputer angkanya berapa. Dan biasanya kita lihat buku besar itu ada ini kan ada T account-nya. Jadi mana jumlah awal, saldo awal, penambahan pengurangan, saldo akhir. Ya. Itu sama untuk semua jenis transaksi. Ya. Bentuknya T begini kan, T saldo account. T account. Ya. Nah ini ledger ya, ledger debit kreditnya ya kan, debit kredit. Ini contoh ledger ya, transaksi tanggal 1 bulan 1 penjualan berapa ya kan. Ini piutang nih kebetulan ya, piutang karena penjualan kredit berarti sisi debitnya dicatat piutang, lawannya adalah penjualan ya. Karena bukan kas terimanya. Nah, kalau sudah kasnya terima berarti kredit dia. Nah, di ledger kan, catatnya di ledger, di buku besar. Saldo akhir adalah sebesar ini. Setelah penerimaan dan pengeluaran, penjualan dan penerimaan kasnya. Ya. Jadi general ledger atau buku besar itu adalah summary atau ringkasan atau ikhtisar dalam bahasa Indonesia. Semua informasi informasi untuk semua rekening atau account. Buku besar ya. Jadi buku besar itu merupakan cara akuntansi yang paling umum untuk menyimpan. Nah, selain buku besar, general ledger ada subsidiary ledger. Subsidiary ledger ini untuk yang akun-akun tertentu ya, misalnya penjualan, pembelian ada dibikinkan subnya ya, sub untuk biasanya untuk jadi kendali ya, untuk saling mengecek kontrol account ya. Jumlah dari ledger di subsidiary harus sama dengan jumlah yang di general ledger. Kalau nggak sama berarti ada yang keliru ya. Itu untuk transaksi-transaksi yang rutin dibikinkan semacam buku besar pembantu ya kan, buku besar pembantu dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam menyimpan itu juga kita supaya mudah menyimpan ya, tidak keliru, kita bikin kodenya, coding ya, coding berkaitan dengan transaksi yang mau diinput. Ya, transaksi itu kan banyak ya. Nah, itu supaya dia sistematis dalam rangka kita menyimpannya, kita bikin coding ya. Yaitu metode yang secara sistematis memberikan nomor atau angka untuk item data untuk dapat mengklasifikasikannya dan mengorganisasikannya. Jadi pada saat kita melakukan penjualan tidak keliru gitu loh. Ini kemana larinya harus ada dibikin kodenya ya. Sama seperti kalian punya nomor induk mahasiswa, nomor NPM itu, nomor pokok mahasiswa ya, itu adalah salah satu jenis coding juga supaya memudahkan nanti menginput apapun yang berhubungan dengan Anda, misalnya input mata kuliah, input tagihan, SPP dan sebagainya pakai kode NPM. Nah, di perusahaan gitu juga, mereka pakai kode tersendiri untuk masing-masing pelanggan, masing-masing akun, ya, masing-masing akun, kemudian masing-masing subnya, misalnya pelanggan, ya kan, jenis barang atau jenis aset, yaitu dibikinkan semacam itu. Ada macam-macam cara pengkodean, ya. Ada yang pakai sequence kode berurutan, ya, sequence itu berurutan, kode yang berurutan untuk untuk terjadinya secara konsekutif, maksudnya secara kronologis terjadinya, dibikin urutan. Misalnya untuk cek atau faktur atau invoice ya, itu dibikinkan angkanya berurutan ya kan, 01, 02, misalnya kode 1 dan sekian ya. Nah, ini berguna untuk memberikan menjamin semua item itu bisa dihitung ya, diinput ya, dan tidak ada duplikasi ya. Kalau pakai nomor kan nggak terduplikasi ya. Kalian saja kalau pakai NPM itu sangat membantu, nggak mungkin salah double 2 kali, karena kalau nomor NPM sudah masuk berarti yang begitu masuk lagi nggak bisa karena sudah ada gitu loh. Jadi sama seperti itu ya, di dalam transaksi juga sama. Itu yang berurutan. Kemudian ada juga jenis kode yang sifatnya blok. Blok itu dalam satu blok ya. Itu dijatahkan ini untuk ini gitu ya. Misalnya ya kalian itu nomor induk kepegawaian, nomor induk kependudukan NIK kalau yang ada di KTP kalian itu tuh blok sebenarnya ya. Itu ada kodenya yang kalau nggak salah
mana KTP saya. Itu kalau nggak salah provinsi, ya, nomor berapa, kemudian kabupaten mana, kota, kecamatan mana, itu ada kodenya, kemudian tanggal lahir kalian, ya, tanggal lahir penduduk, kemudian ada kode di belakangnya itu untuk yang data semua sama berurutan nomornya berapa. Ya. Misalnya Anda tinggal di Banjarmasin Tengah, ya, Kelurahan Pasar Lama, misalnya tanggal lahirnya sama dengan Anda, dikasih urutannya. Yang agak tua, yang sudah tua, yang lebih senior dikasih nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan itu akan beda, ya kan? Itu sistem blok namanya, ya. Ada digit-digit tertentu yang sudah dijatahkan untuk masing-masing kode dan itu menyebabkan NIK penduduk seluruh Indonesia tidak sama, ya, karena masing-masing punya data sendiri-sendiri. Ya. Bayangin 200 berapa sekian penduduk Indonesia punya NIK yang berbeda-beda. Ya. Itu adalah cara bentuk mengkodekannya. Kedepannya nanti kita pakai sistem single identity number. Ya. Jadi tidak ada berbagai macam nomor nantinya kalau untuk urusan kependudukan. Jadi NIK itu kan sekarang kalian pun di NIK, kalau apa-apa diminta NIK kan, karena NIK itu berguna untuk identifikasi yang sifatnya general, ya, umum. Ya. Itu sistem blok. Ya. Ada juga yang sistem grup, ya, grup kode, ya. Grup kode ini ada digit-digit tertentu, ya. Kode misalnya, ya, ini sama hampir mirip dengan blok sebenarnya. Cuman di sini ada kelompok tertentu, ya. Kelompok tertentu untuk hampir mirip sebenarnya, susah membedakannya, ya. Sebentar, contohnya mana, ya? Misalnya lebih gampang gini deh, buat yang saldo account, ya, nanti atau di belakang saya jelaskan. Nah, untuk khusus untuk kita memproses transaksi ini, ya, transaksi dalam akuntansi umumnya kita menggunakan cara grup coding, ya, grup yang terakhir ini, ya, grup, ya, bukan blok tapi grup, ya. Karena apa? Itu kodenya harus disesuaikan dengan dengan beberapa grup yang disukai oleh yang sesuai dengan perusahaan itu, ya. Misalnya kalau kita bikin saldo rekening, ya, chart of account, ya kan, saldo rekening, tahu kan maksudnya di tiap account itu punya nomor sendiri. Pada saat kita melakukan penjualan, nomor itu dipakai, ya. Itu chart of account adalah daftar yang memberikan nomor untuk masing-masing account di dalam buku besar, ya. Dia pakai cara coding yang sifatnya grup, ya. Misalnya, ya, dia kelompokkan berdasarkan kategori komponen laporan keuangan, aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan atau beban. Itu dibikin kelompok ini masuk sini, ya, dikasih kode apa, ya. Kemudian diturunkan lagi sub kodenya, ya, sectionnya untuk subnya. Misalnya kalau untuk aset ada aset lancar, ada aset tidak lancar, ya, current aset dan aset yang tidak lancar. Nah, kemudian dibikin lagi ketiga. Misalnya tadi kelompok aset lancar, ya, ada kas, ya kan, ada piutang. Nah, piutang ada lagi, ya, piutang dibikinkan lagi subnya, ya. Kemudian dibikin lagi subsidiary-nya. Piutang siapa? Piutang customer nomor A, B, C, D, dan dikasih nomor lagi, itu, ya. Itu berguna untuk untuk membantu dalam mengkelompokkan atau mengklasifikasikan akun tersebut, ya. Nah, ini contohnya chart of account untuk misalnya, ya, jadi misalnya untuk
Piutang, account receivable dikasih angka 120, berarti ini grup ya, kelompok. Ya, ini beda dengan tadi yang saya ceritakan yang NIK. NIK itu masuk kelompok blok ya, karena bloknya dijatah. Ini cuma 3 angkanya, tapi kita tahu kalau 3 digit ini larinya ke situ ya, ke akun nomor berapa. Nah, itu kelompok grup namanya. Jadi ini kelompok untuk sini, kelompok untuk sini. Mereka yang masuk aset lancar itu kepalanya 1 ya. Masuk aset tidak lancar kepalanya 2 ya. Liabilitas kepalanya 3 ya. Kepala itu maksudnya yang angka pertamanya ini ya. Terus yang untuk ekuitas angka pertamanya 4, untuk pendapatan 5, untuk expense 6 ya, untuk summary level 9. Seperti itu, jadi dikelompokkan. Kalau kita mau nambah akun lagi tinggal ditambahin aja digit belakangnya. Ya, digit belakangnya ini. Misalnya tadi ya, piutang kepada perusahaan A yang account receivable 120, 121 untuk apa gitu, bisa ditambah lagi 1211 ya, tinggal ditambahin aja belakangnya untuk memudahkan adanya penambahan. Jadi dibikin dulu nomor kode rekeningnya, baru kemudian kita bisa melakukan penjurnalan. Ya, jurnal ini adalah sistem manual untuk memasukkan data tadi dalam penyimpanan. Ya, itu ada yang sifatnya jurnal umum, ada yang sifatnya jurnal khusus. Jurnal khusus yang untuk rutin, ya untuk penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan, pembelian, ya kan. Tapi untuk yang lain masuk general jurnal aja, yang tidak rutin terjadinya. Ini yang untuk yang sering terjadinya, ini yang tidak rutin terjadinya. Atau untuk transaksi-transaksi yang sifatnya adjustment, penyesuaian, atau penutupan atau peringkasan, itu bisa dimasuk di jurnal. Ya. Ya. Kemudian di dalam penyimpanan data harus ada juga mudah ditelusuri data sumbernya dari mana, itu agar memudahkan nanti waktu diaudit, namanya audit trail ya. Jadi kalau diaudit kan kita mau tahu ini asalnya dari mana, ini transaksi ini jumlahnya berapa, apa saja, ini harus bisa ditelusuri ke dokumen sumbernya. Dari jurnal dan juga dari ledgernya. Oke, itu penyimpanan. Kemudian langkah berikutnya adalah pemrosesan. Pemrosesan itu diproses ya, diproses data yang sudah dikumpulkan tadi disimpan sekali proses. Prosesnya bisa berupa pemutakhiran data, updating data ya. Ditambahkan lagi atau dirubah datanya atau ditambahkan datanya atau di-delete, dihapus datanya ya. Umumnya terjadi adalah updating ya, updating penjualan hari ini tambah penjualan besok lagi, diupdate ya. Atau ada dirubah penjualan yang ini nggak terjadi, ada return dan sebagainya. Ya. Itu adalah bagian dari pemrosesan. Nah untuk updating, ya untuk mengupdate data itu ada berbagai macam jenis. Ada batch processing, ada online batch processing, ada yang online real time processing. Maksudnya apa? Yang online real time processing ini yang paling canggih, maksudnya yang saat ini juga kita input, maka ada updating saat itu juga. Ada yang menunggu, ditunggu dulu berapa lama, tapi sistemnya online, bisa juga ya, misalnya akhir hari baru diinput, akhir hari baru ketahuan, atau 1 minggu, atau bahkan ada 1 bulan. Ya. Yang buat processing lebih manual lagi, ini dikelompokkan dan jadi batch itu dalam gelondongan tertentu, baru nanti diinput sama-sama. Ya. Dikumpulkan dulu, baru diinput nanti, jadi tidak real time. Ya. Nah semakin ke sini semakin bagus ya tentu saja ya, cuman tentu saja semakin perlu sarana-prasarana yang online sifatnya ya. Kalau yang di toko-toko retail yang minimarket umumnya online ya. Saat itu juga kalau dia mau tahu posisi stok bisa ketahuan karena transaksinya saat itu juga diinput langsung diganti update ke data sumber ke penyimpanannya ya. Jadi processingnya hampir saat bersamaan terjadinya. Tidak menunggu lama-lama gitu. Terakhir output ya, output itu adalah keluarannya, output bentuknya apa saja dalam bentuk dokumen ya, dokumen catatan ya. Misalnya dokumen sebagai bukti tadinya transaksi misalnya dibikinkan semacam faktur atau kwitansi atau tanda terima, itu adalah satu bentuk dokumen. Kemudian kalau sifatnya summary atau hasil dari olahan lebih lanjut itu namanya laporan, report, ya laporan. Laporan digunakan oleh karyawan untuk mengontrol aktivitas operasional. Misalnya laporan penjualan. Nah, laporan penjualan bulan ini
Produk A terjual segini, produk B terjual di sini, itu adalah laporan. Ya. Sifatnya periodik, ya, termasuk laporan keuangan. Laporan keuangan mau dibikin harian bisa, mau dibikin bulanan bisa, mingguan bisa, ya, tergantung dari sistemnya. Intinya adalah laporan ini setelah data itu diolah lebih lanjut, ya, dari hasil processing tadi. Kemudian ada juga queries. Queries ini maksudnya dia tidak dibuat format tertentu, cuman kalau diminta akan ditampilkan. Ya. Misalnya kalian mau hanya mengambil data bulan Januari dan Februari saja, itu harus dibikinkan query-nya di sistem, dikeluarkan saat itu juga. Ya. Di query berdasarkan permintaan, on request istilahnya. Ya. Kalau ini request report ini dalam bentuk baku sudah, kalau ini di request dulu, diminta dulu. Ya. Nah, untuk output itu bisa digunakan untuk tujuan perencanaan, planning, untuk budgeting, untuk anggaran, atau perakiraan penjualan, atau dalam mengontrol operasi sehari-hari, schedule pengiriman, berapa banyak stok, segala macam, ya, berapa banyak pengiriman, berapa banyak transaksi terjadi harian, ya, berapa banyak kas yang terima bulan ini, yang terutama untuk memantau kinerja operasional. Ya. Kemudian ada juga untuk tujuan pengendalian, ya, control purposes, terutama untuk melaporkan adanya penyimpangan. Ya. Kalau pengendalian itu kan harus sesuai dengan ini, kalau menyimpang sedikit dibetulin. Ya, itu. Jadi kalau disediakan informasi mudah kita mengontrolnya. Oh, ini nggak beres nih, ini kenapa nih? Kok terjadi penyimpangan banyak berapa hari ini? Nah, apa nih yang keliru? Nah, segera dibetulkan ya kalau terjadi seperti itu. Ya. Terus ada juga untuk tujuan evaluasi, terutama untuk evaluasi kinerja, ya, berkaitan misalnya survei kepuasan pelanggan, kemudian berapa banyak kesalahan terjadi atau berapa banyak penjualan terjadi untuk nanti diberikan bonus dan lain sebagainya, itu kan evaluasi. Nah, untuk output itu kita harus sadar bahwa kalau untuk tujuan evaluasi kita harus sadar karena ini berdampak ke manusianya secara keperilakuannya. Ada istilah you get what you measure. Ya. Kalau kita mengukur sesuatu, kita bisa mempunyai dampak. Kalau cuma sesuatu nggak pernah kita ukur, itu nggak punya dampak. Nah itu, jadi kita harus hati-hati menetapkan ukuran dari data yang dikumpulkan agar ini berdampak ke manusianya. Ya. Nah makanya di banyak perusahaan dibikin key performance indicator, itu adalah ukuran tertentu yang akan jadi acuan dalam dia bekerja. Nah, tapi ini indikator ini harus merupakan sesuatu yang mencerminkan keadaan, karena dari sini akan diperbaiki nanti keadaan. Jangan sampai sesuatu itu justru hilang atau hidden atau datanya salah sehingga tidak mencerminkan apa yang diukur, ya, yang dimaui maksudnya. Yang diukur nggak sesuai dengan yang dimaui. Ya. Nah tadi ya sistem yang terintegrasi itu dinamakan enterprise resource planning. Ya, kalau yang saya bilang tadi itu ya, yang kalau tidak terpisah-pisah berdasarkan siklus itu dibikin jadi satu namanya ERP, ya, sistem ERP, enterprise resource planning. Itu menggabungkan semua jenis operasi perusahaan menjadi satu sistem informasi terintegrasi, baik itu mencakup keuangan maupun non keuangan. Ya itu dulu ya. Itu dulu untuk bahan hari ini, ya. Berkaitan dengan bisnis proses dan prinsip-prinsip dasar pemrosesan transaksi, ya. Terutama dalam langkah-langkah yang diperlukan untuk memproses data dan informasi. Ya. Jadi yang ini, langkah ini akan ada di tiap bisnis proses. Nanti pada saat kita belajar di bisnis proses masing-masing, bisnis proses keempat ini akan kita pelajari khusus, ditambah satu lagi, kontrolnya apa, pengendaliannya apa. Ya. Itu akan khusus kita pelajari karena ini harus dikendalikan. Ini satu ini masih missing di sini karena nanti kita pelajari di bagian beberapa minggu mendatang. Cuman ini adalah langkah-langkah dasar yang harus ada di tiap proses atau siklus bisnisnya. Oke, itu ya. Untuk bahan. Baik, Pak. Ada pertanyaan? Sementara tidak ada, Pak. Kalau enggak, saya yang bertanya.
Ya, ntar saya bertanya. Nanti ada di Nueva ada apa namanya itu, ada forum pertanyaan ya. Tolong dijawab nanti ya di Nueva ada pertanyaan pasal 2 pertanyaan saja. Kalian jawab di situ sebisa mungkin sebelum minggu depan ya. Ini, Pak. Pak. Ya. Ada yang bertanya kah? Sekarang saya mau bertanya, ada yang pernah bekerja berhubungan sama akuntansi nggak? Maksudnya yang pernah melakukan pekerjaan, baik menginput, memproses, maupun membuat laporan. Ada nggak ya? Atau kalau nggak ada, bisa nggak di-sharing pengalaman? Ya, di-sharing pengalaman berkaitan dengan kejadian yang salah pada saat seseorang, bukan Anda, melakukan pemrosesan ini. Misalnya ya, pernah nggak kalian di toko salah input atau salah bayar? Ada nggak kejadian semacam itu? Kita mau telaah, maksud saya gini, kita harus sadar adanya kemungkinan kesalahan dalam tahap-tahap. Maaf Pak, Putri izin masuk. Putri pernah salah input waktu magang Pak, yang harusnya jumlah total keuangannya itu berapa ratus ribu gitu, jadi tambah 0 gitu Pak. Apa maksudnya? Input apa? Menginput keuangan Pak, laporan keuangan pas waktu saya magang, pas SMK. Itu laporan keuangan apa? Laporan keuangan yang laba rugi Pak. Inputnya kenapa? Kamu mau inputnya satuan satu-satu apa seluruhnya kamu input? Satu-satu Pak. Itu kan ada urutan kayak angka-angkanya gitu Pak. Jadi kita tuh mencari kayak pakai angka, misalnya yang satu berapa gitu Pak. Terus kesalahannya di mana? Kesalahannya tuh Pak salah ngelihat nolnya. Jadi pas ngejumlahin ketambah 1 0. Nah, itu. Kalau sistemnya masih agak separuh manual gitu, itu risiko ya kan? Coba bayangin, kalian tambahin Iya, 1 0 soalnya saja. kan soalnya kan Pak ngeliatin di daftarnya. Ya, itu akan ada risiko karena salah masuk satu angka itu berdampak serius ya. Makanya itu yang Iya Pak. orang akan semakin hindari ya. Kenapa? Karena kalau sudah salah nanti mencari kutu, ibarat pernah nggak kalian mengerjakan tugas pengantar akuntansi atau akuntansi, ada satu yang salah nih, jadi keseluruhan jadi salah, padahal cuma satu angka aja yang bikin salah ya kan. Nah itu yang Iya repot. Pak, bener. Jadi Begitu sekali ngulang-ngulang. salah, itu berapa lama waktunya Putri kamu memperbaikinya? Sampai ketemu Lama salahnya? pas sekitaran 1 hari kan. Satu hari kan buang-buang waktu. Sekitaran 1 hari karena itu kan nggak cuma satu Pak, banyak LK-nya. Nah kan satu hari terbuang sia-sia istilahnya kan ya. Kalau orang bisnis tuh time Soalnya is money, ngurusin ya lagi kan? Pak. Untung kamu nggak dibayar Iya. waktu itu. Kamu dibayar nggak magang? Dibayar Pak. Nah, Selama percuma bayar 4 kamu. bulan 400.000. Bayar kamu percuma karena mengerjakan Iya, Pak. sesuatu yang tidak perlu terjadi. Ya kan? Coba kalau Terus, inputnya ada betul. Ya, kan? Kalau di perusahaan gitu juga ya, sebaiknya jangan ada kesalahan seperti itu. Karena sekali error terjadi, itu tidak efisien, buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Ya, itu yang harus diwaspadai. Ya. Oke, makasih Putri pengalamannya. Yang lain? Iya, makasih Bapak. Yang lain ada nggak pengalaman salah masukin angka saja satu berdampak serius, 1 hari terbuang hanya untuk mencari yang salah tadi ya. Itu benar-benar sesuatu yang tidak harus terjadi. Makanya perusahaan menghindari itu sekarang. Karena sekali salah seperti itu akan serius akibatnya.
Termasuk juga yang kalau yang Putri tadi kan nggak sengaja ya, ada juga yang sengaja. Sengaja apa? Tambahin nolnya 1 ya. 100.000 aja 1 ya. 100.000 itu berapa? Tambahin 0 jadi 1 juta ya kan. Atau 1 tambahin juta, Pak. 1 juta tambahin 0 lagi 10 juta ya. Itu serius akibatnya. Itu kan hacker namanya mengubah. Rasanya pernah dengar ya Bank Mandiri kayak yang pernah kejadian gitu. Ketambahan nolnya berapa, orangnya jadi dapat untung luar biasa gitu. Waktu belakangan dikoreksi sama dia. Itu kan repot jadi kalau sudah diklaim orang lain duitnya dibawa lari sudah bagaimana ya. Salahnya dia kenapa input 0 tambah 1. Ya. Oke, jadi itu ya. Baik yang sengaja maupun nggak sengaja harus dihindari dalam rangka menghindari adanya salah input data. Oke, ada yang lain nggak? Kalau tadi saya cerita saya masalah waktu saya beli tiket salah ini itu kan juga salah input ya, tapi untungnya si Traveloka bisa angkat tangan, bukan salah saya, Bapak yang salah masalah input ya kan. Nah itu. Ada nggak yang pernah mengalami kasus salah input atau salah terima? Kemarin saya beli di satu minimarket ya, itu salahnya dia juga ya, dia nggak mencantumkan harganya berapa. Begitu saya kaget, kok mahal sekali bayarnya. Oh ternyata ini harganya salah lihat saya. Harganya cuman saya pikir harga apel, saya beli apel kalau salah. Saya pikir harganya 16.000 itu apelnya 2 biji ya. Berarti satu apel harganya 8.000 ya kan. Ya saya bayar 32.000. Ternyata satu apel harganya 1 itu 16.000. Wah mahal betul pikir saya. Kenapa ini? Dia nggak salah, cuman kita aja sebagai pembeli jadi keliru ya. Kita bisa balikin sih sebenarnya, ini salahnya dia. Ini balikin saya harganya nggak sesuai. Biasanya mereka mau terima ya kan kalau ada di retur dibalikin nih harganya nggak sesuai selama kita masih bawa itunya ya, bawa itu struknya itu kita mau balikin bisa aja. Mungkin ada kesalahan dari gimana. Dia juga harus terbuka. Dia salah menginformasikan, salah ngasih tahu, salah ngasih label di anunya itu ya. Kan harus labelnya harus disesuaikan. Kadang-kadang kalau barang banyak labelnya itu kan berurutan, kita nggak lihat yang mana itunya. Nah, itu yang jangan. Mereka juga sadar customer bisa salah ya. Dan sistem mereka memungkinkan ini bisa dibalikin, bisa diinikan. Ya. Oke. Ada lagi bisa di-sharing pengalaman lain? Ya, akuntansi berkepentingan supaya terjadinya error ya. Dan fraud yang saya bilang kecurangan ya, error itu yang nggak sengaja. Fraud itu yang sengaja ya, fraud itu kecurangan dalam bahasa Indonesia sengaja dilakukan ya untuk dapat mengambil keuntungan. Itu harus dihindarkan atau dikurangi sama sekali ya. Itulah fokus kita dalam hal kontrol nantinya. Akan kita bahas nanti di beberapa minggu mendatang berkaitan dengan pengendalian internal. Bagaimana supaya proses ini baik input, processing, storage dan output itu terjaga dengan baik, datanya tidak boleh salah, keliru, terganggu dan sebagainya. Ingat, data ini merupakan aset bagi perusahaan, ya, aset yang harus dijaga baik-baik. Kalau data itu hilang, wah repot nanti. Ya. Sekarang kita amat mengandalkan ini, ya bahkan bisnis nggak bisa jalan kalau ini datanya itu hilang atau rusak. Ya. Ini yang harus dijaga, termasuk sistemnya, ya. Pelayanan terganggu, orang kecewa dan sebagainya karena ini itu amat dihindarkan karena punya efek yang besar terhadap operasional perusahaan. Ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sekarang jam berapa? Udah jam 12 lebih. Oke. Jadi bahan ini ada di Nueva ya, bahan slide presentasi ada di Nueva. Tolong dijawab pertanyaannya di sana, kemudian tolong dilihat, disimak video saya untuk menjawab tugas kemarin. Nanti minggu depan saya beri input komen untuk masing-masing tugas yang barusan kalian selesaikan yang di pertemuan pertama. Minggu depan kita lanjutkan lagi masuk ke topik ketiga mengenai dokumentasi sistem. Ya. Bagaimana
Di pertemuan awal ini konsep-konsep dasar aja. Kemarin info hari ini bisnis proses, kemudian besok masuk ke dokumentasi bagaimana siklus yang ada itu kita bisa dokumentasikan dengan baik menurut gambar-gambar tertentu. Itu kita bahas nanti di pertemuan depan ya. Ini sebagai dasar karena nanti setelah mid test kita langsung masuk ke aplikasi ke masing-masing siklus transaksinya. Ya. Oke, kalau tidak ada kita akhiri ya. Ini 33 saya anggap semua masuk ya. 33 orang sudah include, jadi absen bisa saya bikin semua orang sudah masuk hari ini. Ya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Selamat siang. Akhiri ya. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Ya. Siang, Pak. Siang. Pak.